Manis Al-Quran, yakni Ibu Rusdiana Nafilia MPDI. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri atas nama Elita, dan yang kedua Fetiatus Soleha, dan yang ketiga yakni Dwi Sinta Maduri. Kami di sini ingin memenuhi tugas yang diberikan, yakni mempresentasikan tentang perkembangan metode pembelajaran Al-Quran. Baik, sebelum kita membahas apa saja metode pembelajaran Al-Quran, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu metode. Metode pembelajaran yakni adalah cara atau sistem yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik guna untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa saja? Tujuannya yakni agar mempermudah proses pembelajaran dan mensukseskan keberhasilan peserta didik dengan selesaikan yang maksimal. Baik, selanjutnya yakni kita akan mengenali apa saja metode dalam pembelajaran Al-Quran. Metode pembelajaran Al-Quran terdiri dari 8 metode. Baik, kita bahas pada season berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feti Tambri Fatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami perkembangan metode pembelajaran Al-Quran, di mana di sini ada beberapa metode pembelajaran Al-Quran. Tapi di sini saya akan menjelaskan 4 dari salah satu metode. Yang pertama yaitu metode pembelajaran Al-Baghdadi, dan yang kedua metode pembelajaran Qiraati, dan yang ketiga metode pembelajaran Iqra, dan yang keempat yaitu metode pembelajaran At-Tartil. Jadi di sini saya akan mulai dari metode pembelajaran yang pertama yaitu mengenai metode pembelajaran Al-Baghdadi. Nah, metode ini merupakan metode yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia, dan juga dipercayai berasal dari Baghdad, ibu negara Irak, dan diperkenalkan di Indonesia seiring kedatangan saudagar dari Arab dan India yang singgah di kepulauan Indonesia, seperti itu. Manakala menurut menjelaskan kaidah ini sudah bermula dari pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, dan di Indonesia kaidah ini diperkenalkan pada awal tahun 1930-an. Berarti pada tahun ini berarti sebelum kemerdekaan, seperti itu. Dan juga kaidah ini juga dikenal dengan kaidah sebutan ejaan atau latih, seperti itu. Cara mengajarkannya dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi intinya metode pembelajaran Al-Baghdadi ini merupakan metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih dikenal dengan sebutan alif ba ta. Nah, metode pembelajaran yang kedua yaitu metode pembelajaran Qiraati. Nah, awal mula pendidikan Al-Quran di Indonesia masih menggunakan, kalau zaman dahulu ya, itu masih menggunakan pengajian yang berada entah itu di musola, di langgar, di masjid, ataupun ada juga yang di rumah-rumah. Nah, metode ini merupakan metode yang disusun juga oleh ulama Baghdad. Terus seiring berjalannya waktu, khususnya anak-anak mulai enggan mengaji dengan menggunakan turutan. Nah, mengapa metode ini diciptakan? Dikarenakan anak zaman-zaman dahulu itu mulai malas. Jadi dibentuklah metode Qiraati ya oleh ulama Baghdad, biar nantinya anak-anak itu menjadi lebih semangat gitu. Dan juga metode Qiraati ini metode Qiraati ini
menggunakan metode yang praktis dan efisien, terutama bagi mereka yang ingin bisa membaca Al-Quran lebih cepat dan praktis, seperti itu. Jadi intinya metode qiraati ini merupakan metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, seperti itu. Nah, metode pembelajaran yang ketiga yaitu metode pembelajaran Iqra, di mana metode pembelajaran Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca, seperti itu. Nah, adapun buku panduan Iqra itu terdiri dari 6 jilid, seperti itu. Dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai tingkatan yang sempurna. Jadi intinya metode pembelajaran Iqra ini merupakan latihan membaca, seperti itu. Dimulai dari huruf yang sederhana, nanti terus akan dilanjutkan pada tingkatan yang sempurna, atau lebih panduan Iqra-nya itu sudah sampai pada jilid 6, seperti itu. Nah, dan metode pembelajaran yang keempat yaitu metode pembelajaran at-tartil, di mana metode pembelajaran at-tartil ini adalah salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang lebih praktis dan lebih cepat untuk membantu peserta didik kita nantinya. Dan juga metode ini diperkenalkan oleh Haji Ghazali SMIQ MA atau Pensarah Ilmu Al-Quran Sekolah Tinggi Agama Islam Pembangunan Ilmu Al-Quran atau STIPIQ Negeri Sumatera Barat, seperti itu, pada tahun 1998. Pada mulanya metode ini dulunya diberi nama metode cepat dan praktis membaca Al-Quran. Nah, dan juga metode ini terdiri dari 2 siri. Yang pertama yaitu tartil 1 dan tartil 2, seperti itu. Nah, biasanya tartil 1 itu untuk memandukan peserta didik kita mengenali huruf, membaca huruf berbaris 1, sukun, dan tanwin. Sedangkan tartil yang kedua yaitu memadukan peserta didik mempelajari mat, gunnah, dan waqaf wal ibtida, seperti itu. Jadi intinya metode pembelajaran at-tartil ini lebih pelan dan jelas, seperti itu membacanya, karena membaca dengan pelan maka terlihat dengan jelas masing-masing hurufnya, entah itu dari sifatnya maupun dari tajwidnya, seperti itu. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya sendiri minta maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya yakni adalah metode tilawati. Metode tilawati yakni dengan cara menggabungkan metode-metode pembelajaran secara kalifikan dan privasi dengan cara yang seimbang. Misalnya, setiap kelas hanya dibatasi 15 anak sampai 20 anak, akan tetapi tidak mengurangi kualitas pembelajaran, sehingga terciptanya kelas yang efektif, cepat, dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sinta Maduri.
Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode pembelajaran Al-Quran. Yang nomor 6, metode pembelajaran Yanbu'ah. Metode pembelajaran Yanbu'ah ini suatu kitab thoriqoah atau metode untuk mempelajari membaca dan menulis serta menghafal Al-Quran dengan cepat, mudah, dan benar bagi anak-anak maupun orang dewasa yang baru belajar Al-Quran. Metode ini dirancang dengan menggunakan tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran tersebut. Tujuan dari metode ini yaitu agar bisa cepat membaca dan memperlancar Al-Quran dan membenarkan yang salah dan menyempurnakan yang benar. Yang ketujuh, metode pembelajaran Utsmani. Metode pembelajaran Utsmani itu merupakan metode ulama salaf yang telah lama hilang karena percobaan metode yang baru yang masih belum ada agar lebih cepat dan mudah dalam belajar Al-Quran. Tetapi kenyataannya itu malah sebaliknya. Metode ini malah menyalahi dan keluar dari ajaran ilmu tajwid. Dulu metode ini tidak berkembang. Tetapi kalau zaman sekarang itu metode ini sangatlah berkembang dengan cepat. Karena metode ini mudah untuk dipelajari. Yang 8, metode pembelajaran Al-Barqi. Metode pembelajaran Al-Barqi ini merupakan metode membaca dan menulis Al-Quran dengan cepat dan tidak memakan waktu yang sangat lama. Metode ini menggunakan sistem SAS, Structural Analytic Synthetic, seperti ada raja, alif, dzal, ro, jim, maka haya, mim, kaf, he, ya, kata wama, kaf, ta, waw, mim, dan samalaba, tha, mim, lam, ba. Metode 4 kata ini mudah diserap oleh anak sebab metode ini mudah dimengerti dan dihafalkan sehingga metode ini dinamakan metode anti lupa. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. 8 metode sudah kami jelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya yakni adalah sesi penutup. Perkembangan metode pembelajaran Al-Quran berkembang dari waktu ke waktu, dari yang klasik sampai yang modern. Pada awal mula pembelajaran Al-Quran, yakni dilakukan secara dengan metode klasik, di mana menggunakan alat yang sederhana dan juga dengan hasil yang sederhana. Berbeda pada zaman sekarang, di mana kita sudah memasuki zaman yang modern, di mana modern di sini cara pengajarannya dikemas secara efektif mungkin, seefisien mungkin, sehingga terciptanya hasil yang sesuai dengan harapan. Mungkin dari ini presentasi dari kami selaku kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Serta saya ucapkan mohon maaf jika ada tutur kata dan tindakan yang kurang baik dari kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.